Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang dalam waktu dekat akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Kita lanjutkan pembahasan kita ke paket ketiga, laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Ini juga terdiri dari dua part, ya. Jadi part 1 sekarang ini dan nanti part 2 besok. Seperti biasa referensinya adalah soal-soal SBMPTN 2019, mungkin ada yang 2018, kemudian sebagai tambahan ada SIMA UI 2019 dan UM-UGM 2019. Bahan ini juga bisa sebagai review ya, sebagai review buat kelas 11, karena materi laju reaksi dan kesetimbangan kimia itu terdapat pada maestro tulisan saya, kimia kelas 11, jilid 2 ya. Oke, kita lihat dulu nomor 1, ini ada grafik. Ya, jadi grafik ini diketahui profil reaksi kesetimbangan. Jadi reaksi kesetimbangan ini ya, reaksi dua arah ya, antara A, B, dan C. Seperti yang Anda ketahui. Pada suhu tertentu, jadi suhunya sudah tertentu. Sebagai berikut. Ini grafiknya ya, ini ada konsentrasi, di sini waktu dalam menit. Ya, grafiknya yang merah ini turun ya. Ini adalah A, ini naik, B, C naik. Nah, Anda sudah mengetahui bahwa grafik seperti ini akan kita terjemahkan seperti ini. Grafik persamaan untuk kesetimbangan, itu kan selalu sebelah kiri ini adalah reaktan ya. Atau kalau di kita disebut pereaksi. Ya, dia akan setimbang dengan suatu produk. Nah, sebelum kesetimbangan tercapai, ini akan berkurang. Ya, sebelum kesetimbangan tercapai, ini akan berkurang. Sampai akhirnya dia berhenti berkurang setelah kesetimbangan tercapai. Nah, sebelum kesetimbangan tercapai, produk atau hasil ini akan bertambah. Jadi kalau Anda lihat grafik A, ya, grafik A ini, kalau kita lihat pada keadaan awal misalnya, konsentrasi A ini sama dengan 0,6 ya. Awal itu maksudnya T-nya sama dengan 0 ya, yang ini. B sama C 0. Ya, jadi Anda lihat B sama C 0. Belum ada. Kemudian dengan berkembangnya waktu, B dan C naik ya, B dan C naik. Sementara A turun. Berarti di sini A ini pasti sebagai reaktan. B dan C ini sebagai produk. Sehingga bisa kita tulis A setimbang dengan B tambah C. Ini reaksi kesetimbangannya ya. Ini reaksi kesetimbangannya. Dengan koefisien masing-masing, taruhlah ini koefisien ini ya. Ini koefisiennya A kecil, ini B kecil, ini C kecil ya. Jadi ABC itu koefisien reaksi ya. Berupa bilangan bulat ya. Jadi kalau Anda lihat di sini koefisien reaksinya berupa bilangan bulat. Jadi reaksi yang benar adalah selalu A menjadi B plus C. Jadi kalau Anda lihat ini mungkin betul. Ini nggak mungkin. Ya, perhatikan dari segi kemungkinannya aja. A jadi B plus C, ini mungkin. A jadi B plus C, mungkin. A jadi B plus C, mungkin. Jadi yang B itu udah pasti salah, nggak mungkin benar. Ya. Oke, sekarang yang mana yang koefisien reaksinya? Apakah 443, apakah 121, atau dan seterusnya. Oke, untuk itu kita harus amati dari ya, seperti biasa kita buat tabel kan. Pertama keadaan awal dulu kan. Pada keadaan awal ini A 0,6. Di sini 0, di sini 0. Ya, sudah. Kemudian keadaan kesetimbangan di sini kan ya. Waktu setimbang di sini. Kemudian kalau kita kurangi, inilah keadaan akhir. Maaf, ini bukan keadaan kesetimbangan, perubahan ya. Ini disebut perubahan. Ada yang bereaksi, ada yang
hasil reaksi. Ini akhir. Nah, akhir ini yang kesetimbangan. Nah, yang kita bisa baca dari grafik ini hanya keadaan awal dan keadaan seimbang. Di sini nggak bisa karena berubah terus. Ya, berubah terus. Nah, yang keseimbang itu setelah T-nya 3 ya. Jadi setimbang itu, kalau awal itu kan T-nya 0. Kalau setimbang itu T-nya lebih besar dari 3. Ya, karena dia sudah konstan tuh. B konstan, C konstan, A konstan. Jadi pada keadaan akhir, A berapa? A. 0,2. Yang B 0,4. Yang C, yang hijau ini 0,3. Nah, begini. Ini keadaan seimbang. Berarti di sini kita akan isi keadaan perubahan ini ya. Ini ya. Ini aja lah. Perubahan. Jadi dari 0,6 berubah menjadi 0,2. Berarti di sini bereaksi 0,4. Ya, jadi A yang bereaksi ini 0,4 menjadi B dan C. Kemudian hasil reaksi dari B mula-mula 0, di sini 0,4. Berarti di sini hasil reaksi berarti plus kan? Plus 0,4. C-nya 0,3 berarti ini plus 0,3 begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi yang bereaksi 0,4 ya. Jadi A yang bereaksi itu 0,4. Nah, yang bereaksi ini kan membentuk ya. Dia akan membentuk B sesuai dengan angka koefisien kan. Dia akan membentuk B sesuai angka koefisien. Berapa B? Koefisiennya B ya, B dibagi A kali 0,4. Dan ini diketahui sama dengan 0,4. Diketahui ini ya, sama dengan 0,4. Ini diketahui dari grafik kan. Ya, setelah dikurangi tentu ya. Setelah dikurangi, bukan diketahui dari grafik kan. Setelah dikurangi ya. Oke. Jadi dari sini, ini kalau kita coret 1. Ya, jadi B per A sama dengan 1. Dengan kata lain, B sama dengan A. Nah, ini persamaan pertama. Oke, membentuk B. A bereaksi 0,4 membentuk B. Sekarang membentuk C tentu ya. Sekarang dia akan membentuk C. Berapa C yang terbentuk? Koefisiennya C dibagi koefisien A kali A 0,4. Dan ini harus sama dengan ini 0,3. Ya diperoleh dari grafik kan. Ini diperoleh dari grafik kan. Yes. Oke. Sekarang kalau kita coret ini di 4. Ini 3 ya. Ya dikali 10 kan masing-masing. Jadi dari sini kita dapat 4 kali C, 4C sama dengan 3A. Nah, inilah persamaan yang kedua. Ya, jadi ini B sama dengan A, 4C sama dengan 3A. Ya, jadi kalau kita masukkan sekarang ya, untuk tahu koefisiennya kita masukkan. AA, A tetap ya. Jadi ini AA, BB, B-nya A ya. B-nya A. Ya kan? B-nya kan A. C-nya ini. Plus C-nya berapa A ini? 3A per 4. Jadi semua dinyatakan dalam 3A. Supaya bisa dicoret. Nah, kalau begini kan bisa dicoret ini. Ya, koefisiennya kan disederhanakan. Kemudian koefisien reaksi biasanya tidak berbentuk bilangan pecahan. Ya, seperti ini, nggak ada bilangan pecahannya. Makanya ini kita kali 4. 1 dikali 4 ya 4A. Ya, nggak usah diteruskan. Jadi, pasti di sini 4A. Ah, hanya jawaban A. Jadi sebetulnya sampai sini saja sudah selesai ya. Jadi jawabannya A. Ya, yang ini nggak perlu kita kerjakan. Yang penting sudah tidak bulat kan. Jadi pasti 4A. Ya. Tapi kalau Anda mau lanjutkan nggak ada masalah. 1 kali 4, 4. Jadi 4B ditambah 3C. Pas kan? Jawaban A. Kemudian nomor 2. Kita dapat grafik seperti ini. Ya. Pernyataan yang benar tentang grafik di atas adalah pernyataan mana yang benar? Ya, tentang grafik ini. Ya.
Ini tentu tentang reaksi ya. Jadi di sini kalau Anda lihat A plus B, di D ini A plus B. A plus B bereaksi membentuk P. Jadi ini tujuannya sebetulnya A plus B bereaksi membentuk P. Ya, tapi tidak bisa sekaligus. Dia harus melalui suatu reaksi kompleks teraktivitasi ini. Jadi dia akan melalui A plus B, ya, ini akan menjadi C. Ya, A plus B ini akan menjadi C. Tetapi melalui kompleks teraktifikasi, ya. Ini namanya kompleks teraktif, ya, teraktif. Di sini dia harus melalui AB. Jadi harus ada energi pengaktifan, ya, energi pengaktifan sebesar ini. Ya, kalau Anda lihat energi pengaktifannya sebesar ini. Nah, dia perlu energi pengaktifan sebesar ini. Ya, ini energi aktivitasnya sebesar ini. Sebesar ini. Kemudian dia jadi C. Tapi C juga nggak bisa langsung jadi P. Baru dari C ini jadi P kan? Baru dari C ini jadi P. Ya kan? Tapi dia harus melalui C teraktifkan. Ya, dia harus melalui C teraktifkan. Dan untuk itu dia perlu lagi energi pengaktifan kan? Lebih besar lagi ya. Energi pengaktifannya lebih besar lagi. Baru dia jadi P. Seperti itu. Jadi pernyataan yang benar tentang grafik di atas adalah A plus B bisa langsung membentuk P. Salah. Tidak bisa langsung. A plus B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan. Betul ya? Ini, satu ini. Yaitu AB tanda ini dan C. Jadi yang benar adalah jawaban B. A plus B bisa menjadi P melalui kompleks teraktifkan AB, energi aktivitasnya, energi pengaktifnya sebesar ini. Kemudian yang C lebih tinggi lagi. Ya. Yang lain salah ya. Sepintas selalu Anda lihat. Reaksi A plus B jadi P melepaskan energi. Ini bukan melepaskan energi, justru perlu energi. Karena P ada di atas. Ya. Jadi ini perlu energi. Jadi ini endoterm, bukan eksoterm. Kalau eksoterm, P-nya akan ada di bawah A plus B. Reaksi A plus B menjadi P, melepaskan energi. Salah. Harusnya menyerap energi. Reaksi A plus B jadi C adalah reaksi eksoterm. Reaksi A plus B menjadi C. Bukan eksoterm ini, tapi endo. Ya, jadi kalau energinya naik, endo. Jadi dia menyerap energi. Ya. Nah, kalau dari C ke P, ini baru eksoterm. Karena C di atas, P di bawah. Jadi energi akan dibebaskan sebesar ini. Ya, seperti itu. Nomor 3 ini pun soal teori ya. UTBK SBMPTN 2019. Anda diberi grafik, ini konsentrasi, ini waktu. Jika pada menit ketiga itu ini kan. Nah, Anda lihat, menit ketiga itu ini. Apa yang terjadi pada menit ketiga? Tercapai keseimbangan. Karena konsentrasi masing-masing sudah tetap. Tidak berubah lagi. Ya. Jadi, pada menit ketiga, sudah tercapai keseimbangan. Ya, karena konsentrasi tidak berubah lagi. Ya, karena konsentrasi tidak berubah lagi. Ya. Kemudian reaksi setimbangnya Anda lihat ya, yang berkurang itu adalah reaktan. Ini berkurang N2, reaktan. H2 juga berkurang, reaktan. Ya, yang sebelah kiri ya reaktan. Yang sebelah kiri pasti berkurang. Nah, yang sebelah kanan cuma satu, NH3 bertambah kan? Ya, bertambah. Yang bertambah itu pasti produk. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Pada menit ketiga ditambahkan N2. Jadi pada kesetimbangan ini, sudah setimbang, ditambahkan N2. Ya, N2 itu reaktan ya. Maka sesuai dengan pernyataan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan kan? Akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Dari zat yang ditambah. Ya, dari zat yang ditambah. Supaya dia berkurang kan gitu. Yang bertambah harus dikurangi. Nah, zat yang ditambah apa? N2. Ya. Jadi dari zat yang ditambah. Jadi dari N2. Ya.
Jadi pergeserannya itu dari N2, jadi ke sana. Ya kan? Dari N2 berarti ke sana. Dengan kata lain dia kesetimbangan bergeser ke kanan kan? Dengan kata lain bergeser ke kanan. Ya. Atau ke arah produk. Jadi ke arah NH3. Jadi NH3 akan bertambah. Ya, karena reaksinya bergeser ke NH3. Jadi NH3-nya akan bertambah. N2 dan H2 akan berkurang ya. N2H2 akan berkurang. Nah, begini. Jadi jawabannya adalah NH3 bertambah. Ya. Ini salah. H2 harusnya berkurang. N2 juga harusnya berkurang. Terus ini kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, salah. Harusnya ke arah produk. Ke kanan. Tidak terjadi pergeseran kesetimbangan, salah. Ini kan kesetimbangannya diganggu. Jadi kalau N2 kita tambahkan bergeser dari N2. H2 kita tambahkan bergeser dari H2. Kalau NH3 kita tambahkan bergeser ke kiri. Kalau dikurangi lain lagi. Kalau N2 kita kurangi, kesetimbangan akan bergeser ke N2. Jadi prinsipnya yang dikurang harus ditambah, yang ditambah harus dikurangi. Kita lanjut ke nomor 4. Masih soal teori ya. UTBK SBMPTN 2019. Kita diberi lagi grafik ya. Ini ada delta H, berarti ini energi kan. Yang vertikalnya energi ya. Ini pasti waktu. Proses yang menjadi tahap penentu laju reaksi. Jadi proses mana yang menentukan laju reaksi? Ya. Ini ada 3 reaksi kan, ini dari A ke B, dari B ke C. Jadi ini kan ada 2 tahap ya. Ini kalau Anda lihat ini dari A ke B, kemudian nanti dari B ke C. Ada 2 tahap ini reaksi. Ya, ini tahap 1, ini tahap 2. Mana yang akan menentukan laju reaksi? Apakah reaksi 1 atau 2? Nah, Anda sudah tahu bahwa laju reaksi ditentukan oleh reaksi yang paling lambat. Ya, reaksi yang paling lambat. Ya, reaksi yang paling lambat. Jadi ditentukan oleh reaksi tahap ya, tahap ini kalau ada beberapa tahap tentu ya. Kalau hanya 1 tahap ya nggak ada penentunya. Laju reaksi ditentukan oleh reaksi tahap yang paling lambat. Itu yang pertama. Kemudian tahap yang paling lambat itu adalah tahap yang energi aktivitasnya lebih tinggi. Energi aktivasi, istilahnya energi aktivasi. Atau energi pengaktifan, kalau kita ya. Pengaktifan. Lebih tinggi. Ya. Energi pengaktifan. Anda lihat, energi pengaktifan itu yang mencapai puncak ini. Nah, ini energi pengaktifan. Ini. Ya. Ini dari A ke B kan? Ini dari A ke B. Kalau yang ini dari B ke C, lebih rendah ya. Ini energi pengaktifan dari B ke C. Lebih rendah. Ya, jadi ini akan lebih cepat. Ini akan lebih cepat. Ini akan lebih lambat. Jadi A plus B, A menjadi B ini lebih lambat. Ya, kenapa? Kenapa lebih lambat? Karena energi aktivitasnya tinggi. Ya, lihat. Lebih tinggi kan daripada ini. Lebih lambat karena energi aktivasinya tinggi. Ya. Itu bisa Anda baca di buku ya. Jadi kalau Anda belajar dari buku ini ada ya, teorinya ada di sini. Ya, ada teori tumbukan, ya, ada teori energi kinetik gitu kan ya. Oke, jadi jelas sudah. Kemudian ingat kalau energinya dari sini ke sini lebih tinggi A. Ini berarti eksoterm. Ini eksoterm ini. Dari A ke B eksoterm. Dari B ke C juga eksoterm. Karena energi B lebih tinggi dari C. Ya, jadi jelas di sini yang menjadi penentu adalah yang energi aktivitasnya lebih tinggi. Jadi dari A ke B ya. Dari A ke B jelas ini mungkin betul, ini mungkin betul. Ya, tinggal 2 aja. Nah, sekarang Anda lihat. A ke B itu eksoterm karena A lebih tinggi dari B. Ya, jadi eksoterm. Membebaskan energi ya, kan ini lebih tinggi dari ini. Jadi istilahnya turun. Kalau Anda turun itu membebaskan energi. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ya, UTBK SBMPTN 2019 sama saja dengan nomor 4.
Ya, sama saja. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, jika semua spesies yang terlibat berwujud gas, ya kan? Menurut teori kinetik gas, pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut. Ya, menurut teori kinetik gas tuh. Ya, teori kinetik itu juga termasuk ke laju reaksi ya. Yang A, reaksi pembentukan P dari C. Dari C berarti ini kan. Dari C ke P berarti kan dia harus melalui energi aktivasi yang paling tinggi. Berarti reaksi ini akan berlangsung lambat. Reaksi ini akan berlangsung lambat, reaksi ini lebih cepat karena energi pengaktifannya lebih rendah. Ya, jadi di sini ada dua tahap reaksi kalau Anda lihat ya. Reaksi tahap pertama adalah A plus B jadi C. Ya. Reaksi tahap pertama itu adalah A plus B jadi C melalui AB teraktivasi. Dan energinya lebih rendah ya di D itu. Kalau Anda lihat lebih rendah kan? Ya. Kemudian tahap kedua adalah C menjadi P. Melalui C teraktifikasi dengan energi E ya. Dan Anda lihat E lebih besar dari D. Energi aktivasi dari E lebih besar dari D. Sehingga ini akan lambat. Ya, ini lebih cepat. Nah, reaksi yang lambat inilah penentu. Inilah penentu laju reaksi. Ya, penentu laju reaksi adalah reaksi yang tahapnya paling lambat. Jadi reaksi pembentukan P dari C merupakan tahap penentu laju reaksi. Jawabnya A. Ya, yang lain itu sudah hanya sembarangan aja. Ya. Oke, UTBK SBMPTN 2019. Jadi soal teori semua ya. Oke, ini nomor yang terakhir. Kita ambil nomor 7 aja ya. Diambil dari SIMA UI 2019. Biar ada hitungan sedikit ya. Diambil dari SIMA UI 2019. Reaksi pembentukan gas NOBr. Jadi ini pembentukannya di sebelah kanan kan. Gas dari NO dan BR2 mengikuti persamaan berikut. Ini kebetulan persamaannya sudah setara ya. Sudah setara. Ya. Reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan. Anda sudah tahu, orde reaksi itu hanya ditentukan oleh reaktan. Ini enggak. Jadi hanya ya ditentukan oleh reaktan. Kalau reaksinya ke kanan, reaktannya ini. Ya, kalau reaksinya ke kiri, reaktannya ini. Kan gitu. Oke, jadi ini kalau kita tulis laju reaksinya reaktan ya. Biasanya kita tulis gini kan, K konsentrasi NO. Biasanya begini ya. Kita nggak tahu misalnya pangkat X. Ini konsentrasi BR2 pangkat Y. Begini kan. Di mana X ini menyatakan orde terhadap NO. Orde terhadap NO. BR2 ini adalah orde terhadap Y adalah orde terhadap BR2. Kan begitu. Nah, di sini dinyatakan reaksi ini berorde 1. Ya, berorde 1 terhadap setiap reaktan. Jadi maksudnya X-nya 1, Y-nya juga 1. Sehingga kalau kita tulis persamaan laju reaksinya, K konsentrasi NO kali konsentrasi BR2. Nah, ini maksudnya berorde 1 terhadap setiap reaktan. Dengan nilai tetapan laju reaksi 0,25. Ini yang disebut tetapan laju reaksi itu ini. Ya. K. Nilainya 0,25. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan lagi angka ini jadi 0,25 kali konsentrasi NO kali konsentrasi BR2. Begini, ya. Oke. Itu persamaan laju reaksinya. Untuk suhu yang tetap ya. Suhunya harus tetap. Suhu tertentu. Tidak boleh dirubah. Kenapa? Kalau kita rubah suhu, K-nya akan berubah. Konsentrasi sih tidak berubah, K-nya yang berubah. Oke, sekarang jika ke dalam 125 ml labu, jadi artinya itu maksudnya volume larutannya bisa didekati dengan itu nanti ya. Volume larutannya bisa didekati dengan 125 ml. Gitu, ya. Jadi jika ke dalam 120 ml labu dimasukkan 20 mmol NO. Jadi ini sekarang peristiwa baru ya. Dimasukkan 20 mmol sekarang. Dan BR2-nya sini ya, BR2-nya
15 milimol. Begini. Itu. Mula-mula seperti ini. Nah, tentu Anda tahu konsentrasi itu M. Molar ya. Ini konsentrasi ini dalam molar. Ini juga dalam molar. Ya, ini mula-mula kan ini. Ini mula-mula kan dimasukkan. Sekarang kita harus jadikan molar. Berarti kita bagi volume. Nah, ini volumenya sudah ada. Ya. Jadi 20 per 125. Cocok ya. Ini milimol. Ini mililiter. Cocok. Jadi ini akan jadi M. Ya. Kemudian ini 15 juga per 125. M. Kalau Anda ini tahu 15 kali 15, misalnya dibagi ya, disederhanakan atau nanti aja. Oke, disederhanakan dulu boleh. Dibagi 5, 4. Dibagi 5, 25. Jadi ini 4 per 25. M. Bagi 25, 3. Dibagi 5. Dibagi 5, 25. 3 per 25 M. Nah, ini. Oh, tapi ini mula-mula ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah jadi molaritas. Jadi nggak perlu lagi kita cari molaritasnya. Nah, kemudian ditanya apa? Laju reaksi setelah 25% NO bereaksi. Ini yang ditanya. Laju reaksi setelah 25% NO bereaksi. Volumenya kan tetap ya. Jadi milimol ada dengan M sama. Sekarang kita ini ya. 25% NO bereaksi. 25% itu artinya seperempat. Kan begitu ya. Seperempat. Jadi kalau kita bikin reaksi lagi, reaksi seimbangnya adalah ini kan. 2NO gas ditambah agak di sini ya. 2NO gas ditambah Br2 gas ya. Menjadi 2NOBr gas. Ya, kita yang penting itu di sebelah kiri ini. Ya, awalnya berapa awalnya? Ya. Awalnya 20 milimol ya, atau M aja langsung ya. Awalnya ini 4 per 25. Yang ini 3 per 25. Oke. Sekarang yang bereaksi mana tadi yang bereaksi? Oh ini 25% NO bereaksi, seperempat ya. Seperempat kali NO-nya mula-mula berapa? 4 per 25. Nah, jadi 1 per 25. Nah, jadi di sini bereaksi. NO-nya bereaksi 1 per 25. Gitu. Nah, setelah reaksi berarti sisa kan ini. Sisanya berapa? 3 per 25 ini. Ya, 1 per 25 udah jadi ini. Kita nggak perlu ini. Laju reaksi nggak perlu ini. Yang penting ini sisa 3 per 25. Nah, yang ini, dia akan bereaksi sesuai angka koefisien kan? Jadi 1 per 2. Jadi ini kurang 1 per 2. Ya, dia akan bereaksi 1 per 2 kali ini. 1 per 25. Gitu. Jadi dia berapa? Min 1 per 50. Berarti ini kita jadikan 50, 6 per 50. Berarti sisanya berapa? 6 per 50 kurang 1 per 50, berarti 5 per 50. Ya, atau 1 per 10. Nah, sudah. Ini adalah konsentrasi NO. Yang terakhir, ini adalah konsentrasi Br2. Sekarang kita ditanya laju reaksinya. Laju reaksi, ya udah. Laju reaksinya kita hitung. Ini dengan rumus ini, yang ini. Nah, 0,25 kali konsentrasi NO pada saat akhir kan? Pada saat sudah bereaksi sekian. Jadi ini 3 per 25 pangkat 1 kali konsentrasi Br2 yang ini. Ya. Setelah bereaksi. Artinya yang terakhir ya, sisa yang terakhir. Ketika kita ditanya laju reaksinya. Ya. Ini. Jadi ini kalau ini ke sini 0,25 ke 25 ini pasti 100. Jadi Anda lihat 3 per 10. Ya pokoknya 3 ya.
Laju reaksinya angkanya pasti 3. Jadi jawabnya D. Ya. 3. 10 pangkat kita nggak perlu. Ini kan 10 pangkat ini. Nggak perlu kita. Yang kita perlu cuma angka. Jadi yang perlu angka 3. Dari angka 3 ini jawabannya D. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi perhatikan, ini mula-mula. Kita tidak ditanya reaksi kecepatan reaksi mula-mula, enggak. Yang ditanya adalah kecepatan reaksi, laju reaksi setelah 25% NO bereaksi. Jadi NO-nya bereaksi ini seperempat, nih seperempat, 25% seperempat. Jadi sudah bereaksi 1/25. Nah ini keadaan ini yang kita ditanya. NO-nya 3/25, ini NO-nya. Nah BR2-nya ya kita hitung dulu. Kalau ini bereaksi 1/25, berarti BR2 yang bereaksi adalah 1/2 kali 1/25. Dapat 1/50. Maka ini harus kita kurangi. Makanya kita buat 6/50. 6/50 dikurangi 1/50, 5/50, 1/10. Nah ini, keadaan ini yang kita ditanya laju reaksinya. Jadi tentu konsentrasinya ini dan ini. Ya. Gitu. Ya, K-nya tetap. Ya, K-nya tetap 0,25, nggak berubah. Ya, jadi persamaan laju reaksinya kita cari dulu ini. Ya. Oke. Jadi kita sudah membuat 6 soal untuk part 1 ini. 6 soal untuk part 1 dengan topik laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Mudah-mudahan nanti Anda bisa menyelesaikannya kalau ada soal keluar laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Ya, kita besok akan masuk ke part 2 ya. Jadi part 1 sudah selesai, kita besok akan masuk ke part 2. Ya, 5 soal lagi. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami yang akan kami load setiap hari sampai paket kimia ini selesai. Paket matematik dan fisika sudah selesai. Kalau Anda belum tonton, silakan ditonton supaya Anda mendapat keseimbangan antara matematika, fisika, dan kimia. Kalau tiga-tiga itu nilai Anda seimbang, kemungkinan besar Anda akan diterima sesuai dengan jurusan yang Anda inginkan. Terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.